Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia kita semua dapat berkumpul di studio RRI Serui. Tak lupa juga untuk memberikan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, dan juga ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hidayah yang sudah hadir di studio RRI. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program khusus Ramadan 1443 Hijriah di acara Risalah Berbuka Puasa RRI Serui. Bersama saya, Riana Tari, akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Dan di studio juga sudah hadir ibu-ibu Majelis Taklim dari Al-Hidayah Masjid Agung Serui. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah ya. Semoga masih terus semangat meskipun sedang melaksanakan ibadah puasa. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Hadir juga bersama kita yaitu Bapak Ustadz Raja Ali Hamzah Siregar SPDI sebagai narasumber kita. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat, semangat karena Allah. Alhamdulillah, amin. Amin. Pendengar dimanapun Anda berada dan ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hidayah, tema kita hari ini yaitu puasa berkualitas. Untuk lebih realnya nanti Bapak Ustadz yang akan menjelaskan, dan kita akan beri kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Nah, langsung saja ya ibu-ibu, kita akan bahas puasa berkualitas itu seperti apa ya. Nah, kita dengarkan bersama kepada Bapak Ustadz, disilakan. Terima kasih banyak Ibu Riana Tari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala kulli nikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afid labadani wa shifaiha wa quwwatil arwahi wa gizaiha amma ba'du. Alhamdulillah, bulan Ramadan, ibu-ibu merindukan tidak bulan Ramadan? Sangat merindukan. Begitu dia datang diucapkanlah marhaban ya Ramadan. Dan memang Nabi juga mengajarkan satu doa yang dahsyat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bagi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan yang dirindukan. Maka bulan ini bulan yang insya Allah masyhur, populer, istimewa, sehingga orang-orang menyambutnya begitu rupa. Di sebagian tempat disambut dengan obor, di sebagian tempat disambut dengan pawai, arak-arakan segala macam. Kenapa? Ini tamu agung yang dahsyat. Nah, tema kita kali ini adalah puasa yang berkualitas. Puasa nanti kita bahas, kualitas juga kita dahulukan. Ibu-ibu, kira-kira kualitas itu apa ya? Yang terbaik. Iya, kualitas maknanya bermutu. Nah, apa lawannya kualitas? Temannya adalah kuantitas. Kalau kuantitas itu bilangannya, jumlahnya. Kalau kualitas adalah mutunya. Makna puasa yang berkualitas adalah puasa yang bermutu. Apakah ada puasa yang orang mutu? Ada. Nabi mengatakan, rubba so'imin laisa lahu min so'imihi illa al-'atasa wal ju'.
Betapa banyak orang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya haus dan dahaga, lapar dan dahaga, tidak dapat apa-apa selain itu. Kenapa demikian? Karena dia sendiri yang berpuasa ini mengurangi kualitas puasanya. Nah sekarang kita coba mendalami, apa sih puasa yang berkualitas? Puasa itu maknanya adalah meninggalkan makan minum dan hal yang membatalkannya dari semenjak terbit fajar sampai maghrib azan berkumandang. Ini keren ini. Biasanya ibu-ibu kalau bulan Ramadan kita paling merindukan azan. Azan apa yang dirindukan? Azan maghrib. Tapi bukan berarti nanti ibu kemudian telepon, Mas Diki, Pak Haji Anwar, putar dulu azan maghrib, cepat-cepat sutera tahan. Nah, maka ada waktunya. Puasa yang berkualitas makna adalah diisi dengan sebaik-baik syarat-syarat dan diisi dengan sebaik-baik memang yang seharusnya menjadi kriteria dalam puasa. Nah, apa itu? Yang pertama adalah puasa berkualitas itu ikhlas karena Allah. Di mana mengikhlaskannya? Dalam niat. Biasa ibu kalau untuk puasa Ramadan yang fardu wajib itu niat puasa adalah ketika malam hari. Tapi kalau puasa sunnah boleh siang hari. Maka biasanya habis nanti kita sholat taraweh, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai pardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu kalau puasa Ramadan malamnya wajib berniat. Tapi kalau puasa sunnah boleh siang hari. Contoh mungkin Haji Cipa. Beliau hari Senin ini jam 9 belum makan belum minum. Tiba-tiba ini mau masak kayaknya malas, saya puasa sudah hari ini. Bisa puasa sunnah. Hari Kamis juga demikian, boleh berpuasa diniatkan ketika jam 10 asal belum makan belum minum atau membatalkan lainnya. Berpuasa itu puasa sunnah boleh diniatkan pada pagi hari. Kalau puasa yang wajib harus malam hari. Dan ikhlas. Kenapa ikhlas? Dalam Al-Quran dikatakan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan Allah perintahkan kepada kita tiada lain adalah untuk ikhlas beribadah. Mukhlishina lahuddin. Liya'budullah mukhlishina lahuddin. Termasukkan puasa ibadah ya. Ibadah itu yang masyhur salat, puasa, zakat, haji. Nah, puasa ini ibadah yang istimewa. Kenapa istimewa? As-saumuli wa ana ajazibi, kata Allah dalam hadis qudsi. Puasa itu untukku khusus dan aku akan langsung membalasnya. Maka orang puasa itu keren, dahsyat. Nanti kalau masuk surga, khusus pintu gerbangnya namanya Royan. Maka alhamdulillah, ini awal bulan Ramadan. Ustaz Al-Hidayat gambarkan dalam sebuah media sosial satu doa yang bagus. Ini kan awal-awal puasa ya. Nah, yuk sama-sama kita baca doa itu. Doanya supaya nanti kita puasanya selamat, nyaman, tenang, tentram. Ikuti ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Sekali lagi, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Ini hadis ini, doa ini termaktub dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 3254. Maknanya apa? Ya Allah, ahillahu alaina. Jadi karena bulan Ramadan ini bagi kami yumni, tenang, nyaman, asik dirindukan. Wal iman, dan penuh keimanan. Wassalamati, dan keselamatan, sehat, semangat, lahir batin bagus, tidak ada penyakit. Wal Islam, dan juga Islamnya makin kuat. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Jadi dahsyat ini doa. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Itu yang didoakan awal-awal bulan Ramadan. Ahilla, maknanya adalah hilal. Nah, sesudah itu ikhlas merupakan tata cara syarat utama ibadah. Innamal amalu binniyat. Amal itu tergantung pada niatnya. Niat itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Tapi nanti betul-betul ikhlas memang betul dari awal sampai akhir. Sekarang kan zaman-zamannya medsos ya.
Jangan nanti jam 5 sore berfoto, ceklek. Wah, lemas belum buka puasa, tadi lupa sahur. Masuk di Facebook dan lain-lainnya. Maka itu nanti puasanya hilang pahalanya. Kenapa? Karena Allah, tapi karena like, bukan lillahi ta'ala lagi. Nah, yang berikutnya adalah meninggalkan hal-hal yang menyanyiakan. Apa itu? Biasanya orang berpuasa kadang-kadang tidak bisa menjaga lisannya. As-sawmu junnah malam yuhrikuhu. Wa ma yuhrikuhu al-kazibu wal ghibatu. Puasa itu adalah merupakan sesuatu yang sifatnya menjadi benteng yang hebat. Kadang-kadang ada yang membinasakannya. Ditanya oleh Nabi, pada sahabatnya ditanya oleh Nabi. Oh, sahabatnya bertanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang merusak pahala puasa?" Al-kazibu wal ghibatu. Dusta, bohong dan gibah. Tahu gibah, Bu? Gibah itu gosipin orang lain paling asik. Walaupun benar adanya jangan. Kalau tidak benar adanya namanya fitnah. Fitnah. Kalau gibah walaupun benar adanya si anu gini walaupun benar adanya jangan. Kalaupun tidak benar adanya namanya fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Daripada fitnah mending fitness. Kalau fitnah sakit, kalau fitness sehat. Nah, jadi Bu sekalian, itu dulu sekedar pengantar bahwa puasa itu berkuasa adalah puasa yang bermutu. Kalau yang tidak bermutu namanya puasa yang sia-sia. Memang dia kewajibannya gugur tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, saya kembalikan sama Ibu, nanti kita perdalam dalam dialog tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah Pak Ustadz, makasih penjelasannya ya Ibu-ibu. Intinya kita harus ikhlas. Baiklah, saya akan beri kesempatan kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Disilahkan. Saya yang mau bertanya Pak Ustadz. Tanya dong Ustadz. Boleh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selama ini kita tahu puasa itu puasa saja Pak Ustadz, menahan lapar, haus. Nah, jadi pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan puasa yang berkualitas? Baik. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Haji Nanah Nurjanah ya? Iya. Puasa yang berkualitas maknanya adalah puasa yang mutunya betul-betul terjaga. Maknanya apa? Tidak hanya sekedar jauh dari makan dan minum, tapi juga dia isi dengan yang namanya membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Terus apa lagi? Meninggalkan hal-hal yang merusak. Di antaranya gibah, namimah, atau barangkali ada orang selama puasa dia tidur aja. Kira-kira antara tidur sama mengaji mana lebih banyak pahalanya? Mengaji. Maka itu yang berkualitas adalah yang diisi dengan sebaik-baik amalan. Meninggalkan minum itu standarnya. Meninggalkan gibah, fitnah itu yang memang seharusnya. Betul-betul mengaji karena memang itu syahrul Ramadan, unzila fil Quran. Ini bulan puasa adalah bulan yang betul-betul di dalamnya kita mendapatkan berkah Al-Quran diturunkan. Nah, khusus buat ibu-ibu. Ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ibu itu pasti masuk surga. Syaratnya melaksanakan 4 perkara. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama itu adalah idza shallatil maratu khamsaha wa shamat sahraha wa hafazat farjaha wa tu'azzat zakiraha udkhuli babul jannati min abawin syitti. Seorang perempuan ketika sudah salat yang 5 waktunya, puasa yang Ramadannya, menutup aurat kehormatannya, patuh sama suaminya, dikatakanlah kepadanya, masuk surgalah engkau terserah dari pintu gerbang mana saja engkau mau. Apa tadi yang pertama Ibu? Salat 5 waktu. Yang kedua, puasa yang 1 bulan Ramadan. Yang ketiga, tutup aurat. Yang keempat, dari yang 4 mana yang lebih berat? Patuh sama suami. Ini kayaknya ibu udah rata janjian. Di mana-mana kalau kita kajian itu dari Sulawesi, Jayapura, Perumahan Arso dan segala macamnya, pernah diwakil wali kota juga, itu rata jawaban ibu-ibu. Yang paling berat itu patuh sama suami.
Nah sekarang kayaknya berat sekali ya. Nanti lanjut pertanyaan, Pak Ustadz sama yang bagaimana dulu? Nah sekarang kita fokus pada puasa tadi. Jadi puasa itu merupakan salah satu di antara 4 syarat ibu pasti masuk surga. Maka jagalah kualitasnya dengan cara tadi jauhi gibah namimah dan juga jangan marah-marah. Marah-marah itu juga bisa menjadikan puasanya hilang pahalanya. Kira-kira kalau anak lagi nakal, ibu marahnya itu doanya baik atau buruk? Baik. Alhamdulillah, doanya baik. Nah itu yang dilaksanakan. Diisi dengan amal yang terbaik, mengaji tilawah, kalau perlu one day one juz, 1 hari 1 juz. Orang yang berkualitas seperti apa lagi? Sahurnya diakhirkan. Sahur itu diakhirkan maknanya apa? Pernah ibu dengar imsak? Imsak misalnya Pak Haji Anwar sudah panggil, sudah waktunya imsak. Ibu baru bangun, masih boleh nggak kita? Boleh. Imsak itu adalah lampu kuning. Nah, Nabi mengatakan di antara keberkahan adalah sahur agak diakhirkan. Nah, tapi jangan sampai azan. Kalau sudah azan, itu sudah lampu merah. Jangan lagi coba lewati. Nah, jadi begitu Bunda ya. Puasa yang berkat adalah puasa yang bermutu, terjaga dengan sebaik-baiknya yang dilakukan di dalamnya. Ada puasa yang orang mutu, apa itu? Yang dia puasa tapi masih hobi gosip, masih hobi ngatain orang, mungkin tidak langsung lihat mulut tapi lewat media sosialnya dan sebagainya. Yang ini juga bisa merusak pahala puasanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Silakan Ibu. Begitu tadi ya penjelasannya bahwa ya kita harus jaga puasa kita, puasa yang bermutu. Baiklah ibu-ibu, saya kasih kesempatan yang kedua untuk bertanya, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertanya dong Ustaz? Boleh. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Ibu Asmawati Hamzah. Saya bertanya begini Pak Ustaz. Apa saja yang menjadi dasar kita ikut wajib berpuasa yang berkualitas? Baik. Ya. Nanti itu landasannya adalah Al-Quran surah Al-Baqarah 183. Silakan Bunda dibacakan. Landasan kita wajib berpuasa. Nanti kualitas seperti apa nanti lanjutannya. Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ya, jadi begitu Bunda. Landasan dari Al-Quran, kewajiban kita berpuasa, tujuannya apa? Supaya mencapai takwa. Nah, takwa itu sendiri makna adalah imtisyalul awamiri wajatinabun nawahihi. Takwa itu melaksanakan yang Allah perintahkan dan Rasulnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sejatinya apa yang Allah perintahkan itu kita sudah tahu. Apa yang Allah larang kita sudah tahu. Nah, misal kalau di dalam keadaan berpuasa kita barangkali maaf sambil gosip sama teman, di dalam hati tahu enggak itu salah? Tahu, tapi masih hobi, senang. Nah, maka kemudian jauhilah itu supaya puasa berkualitas. Bahkan Nabi mengatakan, iza jahadakum, kalau ada seorang kepadamu yusabbika yuqatiluka, datang kepadamu yang bombe denganmu, kemudian mencaci makimu atau bahkan ngajak mau bertengkar. Ibu-ibu kira-kira dilayani apa tidak? Tidak. Nabi mengatakan, katakanlah ini soimun, saya lagi puasa. Jangan dulu ajak berkelahi, jangan ajak bertengkar, jangan ajak gosip. Kenapa? Untuk menjaga puasanya tetap bermutu. Nah, berkualitas. Ini soimun. Walaupun mungkin dalam mulut ingin saya balas rasanya apa yang dia katakan, tapi katakanlah ini soimun, saya lagi berpuasa. Jangan dulu ajak
yuqatiluka, walaupun dia mengajakmu bertengkar, berkelahi, mencaci maki, mencelamu, tetaplah dalam hati inni shaimun, aku ingin menjaga pahalaku, puasaku tetap berkualitas dan bermutu. Itu dalam hadis dari Nabi Muhammad SAW. Yang lain lagi barangkali ada hal-hal yang kita selama ini sering laksanakan. Misalnya ibu, setiap hari selama ini ibu baca ayat Quran sama chat WA panjang mana? Chat WA mungkin ribuan bisa terbaca per hari. Ayat Quran berapa ayat terbaca tiap hari? Nah, 3 halaman. Ya, kalau selama Ramadan paksakan karena Allah, one day one juz. Imam Syafi'i bahkan beliau sampai menjadi Ramadan itu khatam Quran 60 kali. Kok bisa? Siang hari dia mengaji sampai sore selesai khatam. Kemudian malam juga demikian. 30 kali 2 berarti 60. Itu dilaksanakan. Min husni islamil mar'i tarku ma la yu'nihi. Tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermakna, tidak berguna baginya. Mumpung bulan Ramadan, kesempatan kita panen pahala. Mumpung bulan Ramadan, kesempatan kita bermanja dengan Allah dengan amal ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Ibu. Sudah jelas Bunda? Masih ada waktu ibu-ibu, kami silakan untuk ketiga yang mau bertanya, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya dong Ustaz? Boleh Bunda. Terima kasih. Atas nama saya Sarifah Rugaya mau bertanya Ustaz, Iya. apa saja persiapan untuk mendapatkan puasa yang berkualitas? Baik, ini pertanyaan yang mantap dan bagus. Persiapannya sebetulnya bukan dari kemarin, tapi dari bulan-bulan yang lalu. Apa itu? Di antaranya dalam doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dari semenjak bulan Rajab, bulan Sya'ban kita sudah persiapan. Kalau yang tadinya barangkali jarang mengaji, mulai agak sering mengaji. Kalau yang tadinya jarang-jarang puasa, mulai agak sering-sering berpuasa. Rasulullah SAW itu bisa dikata bulan Sya'ban itu nyaris beliau sebulan penuh melaksanakan puasa sunnah. Puasa sunnah apa Pak Ustadz? Senin, Kamis. Nanti tambah puasa Daud lagi, berarti Senin puasa. Kalau Daud, kapan lagi puasa berikutnya? Rabu. Besoknya tidak, besoknya lagi. Berarti dia puasa lagi Rabu. Kamis puasa lagi. Nanti puasa lagi hari Sabtu. Nah, karena Kamis sudah puasa. Itu dilaksanakan. Kadang nyaris sebulan penuh boleh berpuasa selama Sya'ban. Kenapa demikian? Supaya begitu Ramadan datang tidak lagi lemas tersiksa. Kenapa? Allah bisa karena biasa. Nah, itu yang dilaksanakan mudah. Yang dilaksanakan adalah membiasakan kebiasaan Ramadan semenjak bulan Rajab dan Sya'ban. Biasa mengaji, biasa puasa sunnah. Begitu Ramadan datang, puasa wajib itu terasa ringan-ringan saja. Nah, itu caranya. Itu kemudian rahasia doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mudahkan kami, berikan keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Nanti bulan Ramadan sampai Allah kita sudah terlatih. Nah, nanti habis bulan Ramadan lanjut lagi puasa Syawal. Nah, puasa Syawal itu siapa yang berpuasa bulan Ramadan diikuti dengan Syawal 6 hari, seolah-olah kata Nabi puasa sepanjang tahun. Itu persiapannya Bunda ya. Tapi kan sudah lewat Rajab dan Sya'ban, maka sekarang kita mulai dengan niatan yang baik. Ya Allah, saya ingin sempurna puasa. Nanti selama puasa akan fokus mengaji, jauhi ghibah segala macam. Ya Allah, lebih banyak baca ayatmu daripada baca chat WA yang itu. Nah, semacam itu. Nah, itu yang paling mantap dan bagus. Kemudian perbanyak sedekah. Terus yang berikutnya adalah kalau malam mantapkan tarawehnya. Kemudian witir dan sahur dan lain-lainnya. Maka insya Allah puasa kita berkualitas. Yang mengurangi mutu kualitas puasa adalah 1, ghibah, namimah, amarah, fitnah, dan juga hal-hal yang tidak bermakna lainnya. Kasih tinggal dia. Nah, begitu Bunda ya. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Ustaz. Iya, sama-sama Bu Haji Cipa. Masih ada ibu-ibu, disilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustaz. Boleh Bunda. Nama saya Darmawati Aki Pak Ustaz. Ya, Bunda. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Ya, silakan Bunda. Ya. Mengapa kok ada perbedaan awal puasa tahun ini ya? Ya. Makasih Baik. Pak Ustaz. Kenapa ada perbedaan puasa Ramadan? Karena landasan dalil yang dipakai ada perbedaan.
Tapi dua-duanya memiliki landasan argumen yang jelas. Yang pertama adalah metodologi yang namanya ru'yah. Ini yang mayoritas diambil dan kemudian dipilih. Ru'yah itu artinya perpindahan bulan matahari, namanya ijtima'. Ijtima' ini kalau sudah berpindah maka dia masuk bulan baru. Hanya saja kalau ru'yah itu hanya bisa dilihat di atas 2 derajat baru kelihatan. Apa itu yang dilihat? Hilal. Hilal itu bulan sabit kecil baru diintip. Nah, kalau secara ilmiah maka itu nanti walaupun hanya sekian detik perpindahan sudah bisa dihitung. Nah, ibu-ibu pernah dengar gerhana matahari, gerhana bulan? Ya. Itu sudah ketahuan belum beberapa saat sebelumnya? Sudah ketahuan, nanti menit sekian sampai menit sekian, jam sekian nanti kita sholat gerhana di mana begitu. Nah, itu pendekatan hisab astronomi. Nah, kalau secara ilmiah adalah yang hisab itu astronomi, maka ada yang berpuasa kemarin. Tapi pendekatan yang satunya ru'yah, maka berpuasa hari ini. Kenapa demikian? Karena landasan dipakai ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, kemudian mana yang baik, dua-duanya sama-sama ada kebaikannya. Yang jelas nanti itu kalau yang berpuasa kemarin, dia secara kuantitas 30 hari. Kalau yang berpuasa hari ini secara kuantitas 29 hari. Tapi kita berharap kualitasnya sama-sama mumpuni. Kita berharap demikian. Jadi Bunda, dari zaman dahulu itu sudah ada perbedaan. Nanti ada lagi mungkin ada saudara kita di Sulawesi ya, yang rambutnya begini-begini, malah lebih dahulu lagi ya. Mereka lihat dari patokan surutnya air pantai, laut segala macam. Biar sudah itu pilihan mereka. Tapi apa yang menjadi pilihan ini, insya Allah nanti di hadapan Allah, Allah yang akan memberikan yang terbaik sebagai ganjarannya. Nah, jadi begitu Bunda ya. Yang satu ru'yah, satunya hisab astronomi. Nah, secara kuantitas nanti akan berbeda hitungan harinya. Tapi itu bukan masalah. Yang jelas adalah kita berharap ridho Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ibu. Baiklah ibu-ibu, saya kasih kesempatan 1 kali untuk bertanya. Mungkin masih ada, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Boleh Bunda. Yang saya mau tanyakan ini Pak Ustadz, apa saja macam-macam jenis puasa? Baik, terima kasih banyak Bunda. Macam-macam jenis puasa, kalau yang populer masyhur adalah puasa wajib bulan Ramadan. Kemudian yang masyhur lagi puasa sunnah Senin, Kamis. Yang masyhur lagi puasa sunnah Daud. Ada lagi puasa bait. Apa itu puasa bait? Puasa bait maknanya puasa di pertengahan bulan. Kalau bulannya malam-malam dia terang benderang bulan purnama, itu berarti pertengahan bulan bait, putih malamnya. 13, 14, 15 bulan Hijriyah. Apa fungsinya? Rupa-rupanya itu Ibu, ada seorang dokter, dia titeni, perhatikan teliti. Kenapa ke orang rata-rata pecah pembuluh darah, sakit jantung itu pada ketika matahari, bulan dan sebagainya itu lagi terang benderang. Karena rupa-rupanya begini, Ibu, ketika bulan lagi terang benderang itu biasanya air laut naik apa turun? Pasang ya? Pasang. Nah, manusia itu rupa-rupanya itu juga mikrokosmos, alam yang kecil. Jadi ketika bulan lagi terang benderang, kita juga darah kita lagi naik pasang. Maka kadang-kadang urat darah tertentu itu kayak bagi yang penyakit kadang dia pecah. Ibarat air laut pasang sampai naik kayak di pasir hitam ya, kadang-kadang sampai naik sampai tinggi, kadang di pelabuhan. Sebagai manusia begitu yang kesehatannya kurang terjaga. Maka solusinya adalah dengan melaksanakan puasa bait. Puasa 13, 14, 15 bulan Zulhijjah. Ada lagi yang lain, puasa namanya puasa kifarat. Puasa kifarat ini misalnya seseorang bersumpah, mungkin dulu Ibu Haji zaman masih remaja bersumpah sama seseorang di bawah pohon nangka, aku akan hidup selamanya denganmu. Tahu-tahu jodohnya lain. Nah, padahal udah bersumpah demi Allah, itu wajib dibalas, diganjar dengan puasa 3 hari berturut-turut. Kifarat ya. Kenapa? Karena jadi kadang-kadang anak remaja-remaja, gadis-gadis, mungkin ibu tidak termasuk ya. Zaman masih gadis dulu bersumpah sama seseorang, sumpah demi Allah dan lain-lainnya. Maka itu cara menebusnya adalah dengan puasa 3 hari berturut-turut. Nah, kifarat namanya. Ada lagi kifarat yang dahsyat. Nah, ini Bu. Kifarat yang dahsyat itu orang suami istri karena pengantin baru, bulan Ramadan dia melaksanakan dengan suami istri di siang hari Ramadan. Saking terhormatnya bulan Ramadan,
itu asalnya adalah halal. Tapi kalau siang hari bulan Ramadan, dia batal puasa gara-gara itu puasa kifarat 2 bulan berturut-turut. Baru selesai 58 hari, batal, ulang lagi dari awal. Wah, enggak tuntas itu nanti. Iya, karena memang dahulu para sahabat punya anggapan, kalau puasa Ramadan itu siang hari enggak boleh hubungan suami istri, malam hari juga enggak boleh. Akhirnya beberapa sahabat kemudian diam-diam ngobrol-ngobrol, ya, waduh saya tadi malam tidak tahan. Saya juga, rupanya banyak yang ngaku. Apa itu? Rupa-rupanya mereka lakukan hubungan suami istri. Turun ayat Al-Quran. Al-Quran itu maha mengerti, Allah mengerti tentang manusia. Nah coba Bunda baca surah Al-Baqarah 187. Ya. Nah, surah Al-Baqarah 187 itu Allah maha mengerti tentang manusia, dihalalkan hubungan suami istri pada malam bulan Ramadan. Kalau siang hari, puasa 2 bulan berturut-turut, haram. Silakan Bunda. Uhilla lakum laylatan siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah fala tafrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ya, terjemahannya silakan Bunda. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurlah mereka carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Maka dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Tetapi jangan kamu campur mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid, istilah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Shadaqallahul azim. Bisa dipahami Bu ya? Allah ngerti manusia itu butuh yang namanya nafkah batin. Jadi diberi ruang untuk itu. Nah, sekarang secara singkat pada sederhana Ibu, mudah-mudahan bulan Ramadan ini Ramadan kita yang berkualitas. Ada 4 hal yang tuntas dan sempurna bulan Ramadan, yaitu kita mengharap surga, tetapi surga mengharap kita. Kita merindukan surga, surga merindukan kita. 4 perkara amal. Yang pertama adalah tali Al-Quran. Yang kedua hafizul lisan. Yang ketiga bentuk ilmul ji'an. Yang keempat saum Ramadan. Dengan 4 amal ini insya Allah puasa kita berkualitas. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Yang kedua memberi makan yang kelaparan. Yang ketiga menjaga lisan ucapan. Yang keempat sekali setahun puasa Ramadan. Di bulan Ramadan ini sempurna, berkualitas puasa kita kalau melaksanakan yang demikian. Yang pertama tali Al-Quran, baca Al-Quran. Bulan Ramadan dia ulang tahun, dilahirkan diturunkan. Nah coba udah dibaca dalam surah Al-Baqarah 185. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Singkat dan padat, silakan Bunda. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an fil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, terjemahnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran.
sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Ya, Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Ya, azim. demikian Bunda ya, bisa ditangkap ya. 4 hal dirindukan surga: baca Quran, menjaga lisan, memberi makan yang kelaparan, puasa bulan Ramadan. 4 hal juga yang bisa dikatakan perempuan pasti masuk surga. Yang pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, tutup aurat kehormatan. Yang keempat, taat kepada suami. Mudah-mudahan sedikit bermakna, berguna untuk dunia akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Nasrul minal fatun qariba. Saya kembalikan kepada Ibu pembawa acara. Baiklah ibu-ibu, karena waktu juga yang membatasi kita. Namun sebelum kita berpisah, kami mohon untuk berdoa. Pak Ustadz, silakan. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma hillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa tamim taqsiruna ya Allahul alamin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya robbal alamin. Pendengar di rumah dan ibu-ibu majelis taklim yang di studio, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih buat ibu-ibu majelis taklim Al-Hidayah Masjid Agung Serui yang sudah hadir, dan Pak Ustadz, kami ucapkan banyak terima kasih atas pencerahannya pada sore hari ini. Saya Riana Tari selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada salah kata. Mari kita tutup dengan penutup dengan majelis yang kita diajarkan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika wasyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.